Kita sering dengar bahwa sistem pendidikan di Finlandia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi mengapa bisa dikatakan demikian? Lalu bagaimana perbandingannya dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan sekolah-sekolahnya dengan mengikuti cara dari Finland? Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbandingan dari Indonesia dan Finlandia dalam konteks sistem pendidikan. Pada tahun 2015, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development menyelenggarakan suatu tes atau survei yang bernama PISA, yaitu Program for International Students Assessment, yang dilakukan kepada negara-negara di dunia. PISA merupakan suatu tes survei yang menilai bagaimana kualitas pendidikan pada negara yang didasari dari 3 hal. Yang pertama adalah science, reading atau membaca, dan mathematics atau matematika. Hasil survei menyebutkan bahwa Finlandia berada di posisi 3 terbesar bersama dengan China dan Korea Selatan. Finlandia menempati peringkat kedua di dunia, sedangkan pendidikan Indonesia berada di peringkat 57 dari 65 negara. Pendidikan Indonesia telah berada dalam dinamika perubahan kurikulum sejak tahun 1947 dengan perkembangan zaman dan teknologi. Bukti lain yang bersumber dari Global Talent Competitiveness Index menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 86 dari 93 negara dalam hal daya saing pekerja. Finlandia memiliki sistem pendidikan dunia yang baik karena konsistensi dari kurikulum dan kebijakan pendidikan selama lebih dari 40 tahun. Meskipun pemerintahan negara Finlandia berubah-ubah, berbeda dengan Indonesia yang cenderung tentatif dan berubah-ubah secara spontan. Komentar publik menyatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Komentar seperti itu tidak bisa dihindari karena faktanya kurikulum pendidikan Indonesia di masa pandemi sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan perubahan tersebut terjadi pada saat terjadi pergantian menteri di Indonesia. Pendidikan dasar yang digunakan Indonesia mengacu pada kurikulum 2013 yang menekankan pada keilmuan pendekatan yang dengan makna bahwa informasi dapat datang dari mana saja, termasuk dari perilaku, pengetahuan, dan keahlian. Pembelajaran tematik atau pembelajaran berbasis tema adalah pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema-tema yang disesuaikan dengan pengalaman siswa. Pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman dari kegiatan belajar sesuai dengan tingkat dan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, hasil belajar yang lebih mudah diingat dan mudah dipahami. Ketiga, peningkatan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, berkomunikasi, dan menanggapi ide dari orang lain. Sementara itu, pendidikan dasar Finlandia menerapkan sistem yang disebut peruskoulu yang merupakan revisi dari sistem lama. Sistem lama ini membutuhkan pendidikan dasar selama 9 tahun. Siswa mengikuti ujian masuk nasional universitas ketika mereka telah menyelesaikan sekolah menengah atas mereka. Terdapat 5 perbedaan dari pendidikan Indonesia dan di Finlandia. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Indonesia yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu hukum menyatakan bahwa kesetaraan adalah untuk semua orang bisa menjalani pendidikan yang berkualitas. Sedangkan di Finlandia, berdasarkan dengan Kementerian Pendidikan Finlandia Strategi 2015, di mana tujuan sistem pendidikan Finlandia adalah untuk menciptakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi untuk semua dan cara mencapainya dengan level tertinggi dari keadilan, keterampilan, dan kompetensi. Komponen kedua adalah isi atau materi dari kurikulum. Di Indonesia, kurikulum mengintegrasikan antara teori dan praktik. Di Finlandia, mengimplementasikan peruskoulu, yaitu pendidikan baru di mana siswa melanjutkan pendidikan menengah non-wajib dan memilih pendidikan kejuruan. Komponen ketiga adalah media pembelajaran, sarana atau prasarana. Di Indonesia, bantuan operasional sekolah yaitu BOS mendanai pendidikan setiap semester yaitu SPP untuk buku, ujian, dan pemeliharaan operasional seperti fasilitas Wi-Fi. Di Finlandia, semua fasilitas diberikan gratis oleh pemerintah, dimulai dari makan siang yang gratis, kesediaan sekolah untuk shuttle internet, dan instruksional buku pelajaran di perpustakaan sekolah. Komponen keempat yaitu strategi pembelajaran merupakan perbandingan yang paling besar. Di Indonesia, sistem pendidikan diwarnai dengan banyaknya kompetisi. Ada sistem tingkat kelas dan perankingan.
Beban belajar setiap minggu adalah kurang lebih 40 jam. Pembelajaran lebih banyak dilakukan di kelas. Pemberian tugas hampir diberikan setiap minggu sebagai agenda rutin dan diadakan ujian. Kualifikasi guru di Indonesia minimal adalah D4 dan kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal adalah 6 tahun atau 5,5 tahun disertai dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Sedangkan di Finlandia, mereka mengedepankan prinsip kesetaraan, tidak ada sistem tinggal kelas atau perankingan, jam pelajaran 30 jam per minggu, mereka mengedepankan metode problem solving dibandingkan dengan belajar di kelas, tidak ada dibebani peserta pendidik dengan tugas yang banyak dan tidak diberikan ujian. Kualifikasi guru minimal adalah S2 atau magister dan kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar adalah minimal 7 tahun. Komponen yang terakhir adalah proses pembelajaran. Di Indonesia memaksakan guru untuk membuat silabus dan rencana jawaban yaitu RPP untuk mengikuti model pemerintah pusat dengan menggunakan Electronic Schoolbook atau BSI. Sedangkan di Finlandia, guru bebas memilih bentuk atau mode pengajaran persiapan dan memilih metode dan buku teks sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan Finlandia masih tergolong rendah karena terdapat 5 komponen perbedaan, yaitu dari tujuan kurikulum, isi materi, media pembelajaran yaitu sarana dan prasarana, strategi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Ada beberapa saran untuk menerapkan cara-cara yang bisa diadopsi oleh guru Indonesia dari guru Finlandia. Seperti yang pertama, mengenai prestasi dan kemajuan siswa. Kemudian kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu 3, tidak terlalu banyak memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Keempat, penilaian siswa yang berdasarkan dari kemajuan siswa. Kelima, siswa bisa terlibat aktif dalam mengumpulkan informasi dari materi yang dipelajari. Dan terakhir adalah kesiapan siswa yang mandiri untuk mencapai tujuan belajar dan berprestasi.